الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Mas Al sudah memimpin doa pagi hari ini. Semoga dengan bacaan doa pagi hari ini pelajaran kita akan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Kita menyanyikan lagu nasional. Boleh berdiri. Up, yuk, dak. 1, 2, 3. Sekarang saudara mau tanya, kemarin kita sudah belajar apa teman-teman? Tentang materi apa? Cerita teks narasi. Cerita teks narasi. Iya, hari ini nanti kita akan belajar lagi tentang cerita narasi. Sebelumnya Ustazah mau bertanya, apakah kalian pernah menulis cerita? Iya, ketika menulis cerita mengalami kesusahan tidak? Tidak? Iya. Umar kesulitannya gimana ketika menulis cerita? Iya, ada yang merasa kesulitan ketika menulis? Menulisnya khususnya menulis cerita. Ketika kamu, ayo coba ceritakan, terus kamu menceritakan. Ada yang mengalami kesulitan? Ada. Rafasya kenapa? Kenapa? Oh iya, katanya harus mikir berkali-kali ketika membuat kalimatnya. Terus, ketika menulis, apa sih menulis cerita itu? Apa yang harus diperhatikan? Oh iya, harus ada tokohnya, terus ada latarnya, ada sifatnya, ada pesannya. Iya, seperti kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita narasi. Ada apa aja kemarin? Tokohnya, terus ada apa? Latar, amanat, alur. Satu lagi kemana ada apanya? Iya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ustazah mau ngasih lihat. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita narasi. Yaitu tadi ada tokoh, sikap, amanat, terus alur, terus contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita narasi. Kita akan belajar tentang apa teman-teman? Menulis. Iya, tujuan pembelajaran hari ini apa? Perhatikan, melalui diskusi nanti
kamu urutkan. Terus, melalui gambar seri tersebut, nanti kamu akan membuat cerita narasi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dapat dipahami teman-teman? Coba perhatikan cerita di flipboard ini ya teman-teman. Sudah terlihat? Nah, bisa terbaca? Terbaca? Ya, coba dibaca. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Coba dibaca. Dua laki-laki sedang mengangkat sama lagi pohon mangga. Yuk, yang dibaca. Mereka membuat lapangan badminton di bawah pohon mangga. Terus malam harinya pohon mangga menangis sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Manusia memang kejam. Mereka memerlukan kata orang muda yang tumbuh di depan pohon mangga. Lihatlah kamu yang belajar di buku. Sampai sekarang tubuhku masih terasa sakit ditusuk paku besar ini. Lanjut pohon rambutan lagi. Terus kita lihat lagi tulisannya. Aku setuju denganmu pohon rambutan. Manusia memang jahat. Mereka juga sering mengikat tubuh kita dengan kawat untuk membuat jemuran. Tubuh kita bersepit dan sulit berkembang. Kata pohon mangga dengan kesal. Anak manusia jahat. Mereka sering melangkahi buah kita dan tak jarang batu-batu keras itu melukai tubuh kita. Tambah pohon mangga. Terus manusia lebih kecil dari binatang. Di tubuhku banyak semut dan juga ada bulu darah yang besar. Tapi mereka tidak pernah menggangguku. Kata orang kita. Percakapan antara orang hutan dan pohon mangga berlangsung hingga larut malam. Sebelum akhirnya mereka tertidur. Pagi-pagi sekali pohon mangga dibangunkan oleh teriakan pohon rambutan. Pohon mangga, lihatlah manusia akan membunuhku. Pohon mangga terkejut. Ia melihat dua orang berjalan ke arah pohon rambutan. Tak lama kemudian, kedua kakinya itu silih berganti mengayunkan tampaknya ke tubuh pohon rambutan. Pohon rambutan menjadi kesakitan, tapi manusia tidak peduli. Sebelum tumbang, pohon rambutan sempat berkata lirik, "Selamat tinggal pohon mangga, jaga diri baik-baik." Manusia tak puas sampai situ. Setelah pohon rambutan tumbang, mereka memotong tubuh pohon rambutan. Pastilah tubuh pohon rambutan akan dijadikan kayu bakar. Pohon mangga menatap sedih. Unggul pohon rambutan. Tak terasa matanya sambil berlinang. Sungguh malam nasibku kawan. Untungnya burung dara dan semut memindahkan sarangnya ke pohon mangga, sehingga dia masih punya nama. Gimana ceritanya ini teman-teman? Tentang cerita apa? Pohon mangga dan pohon rambutan. Siapa yang tadi akhirnya ditebang sama manusia? Rambutan. Bagaimana perasaannya pohon mangga? Sedih. Iya. Sekarang berkaitan dengan flipboard tadi yang Ustazah tayangkan. Menurut kamu, ketika membuat cerita, terus di sini ada gambarnya, kamu lebih suka atau hanya ketika kamu menulis cerita cuma ditulis aja ininya, teksnya aja tidak ada gambarnya, kamu milih yang mana? Kamu lebih tertarik ketika membuat cerita yang mana? Yang seperti ini, yang ada gambarnya, atau kamu suka membuat cerita yang seperti ini, cuma teksnya aja? Suka yang atas, yang menulis cerita itu ada gambarnya, atau kamu lebih suka nulis langsung menulis tidak ada bergambar? Yang atas. Iya, lebih menarik. Kamu lebih bisa mengimajinasi kamu. Aku nanti mau bercerita inilah. Iya ya. Ketika kamu hanya menulis langsung, belum ada gambarnya, belum ada pancingan gambarnya, aku menulis apa gitu ya. Tetapi ketika ada gambarnya membuat kamu berimajinasi. Ya, kita next. Nah, terkait flipboard tadi tentang cerita bergambar, kita hari ini sesuai tujuan pembelajaran tadi, kita akan belajar tentang menulis cerita narasi. Ya, menulis cerita narasi hari ini, menulis cerita narasi berdasarkan gambar seri. Perhatikan PowerPoint ini di samping saya. Nih. Nah, kemarin kita sudah belajar cerita narasi, kita ulang lagi. Cerita narasi adalah bentuk cerita yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu. Next. Terus nanti kita akan menggunakan media, yaitu medianya apa? Medianya gambar seri. Apa itu pengertian gambar seri? Gambar seri adalah suatu media grafis yang digunakan untuk menerangkan suatu rangkaian cerita. Nih, unsur-unsur cerita narasi Ustazah ingatkan. Nanti ada temanya, ada latar, penokohan, ada alur. Temanya menceritakan apa nanti? Dari tema itu kamu bisa membuat apa teman-teman?
Iya, dicermati gambar sebelum disusun. Jadi gambarnya dicermati dulu, baru disusun berdasarkan urutan. Terus kedua itu mengurutkan. Setelah kamu cermati, terus urutkan. Ketiga, ketika membuat ceritanya, kamu bisa menggunakan kata tanya. Kemarin apa? 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada apa aja? Sebutkan. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana dan bagaimana. Terus setelah itu baru kamu susun menjadi sebuah paragraf. Ketika kamu membuat cerita harus memperhatikan penggunaan tanda baca. Tanda baca itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Tanda tanya. Tanda tanya, titik, koma, ada lagi seru. Tanda baca siapa lagi, ada yang tahu? Ada titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Apa sih fungsi tanda titik? Siapa yang tahu? Untuk menghentikan sebuah kalimat. Good, iya, untuk menghentikan sebuah kalimat. Iya, biar tahu itu kalimatnya sudah selesai kita baca, kita apa? Ada tanda titik. Selesai kita membuat satu kalimat, ada tanda titik. Coba kalau nggak ada tanda titik, jalan terus. Iya, kalau kita membaca, apa contohnya membaca cerita nggak dihentikan, lanjut terus. Terus, selain tanda titik ada tanda koma. Tanda koma siapa tahu fungsinya untuk apa? Ya, Ustazah kasih tahu. Tanda koma itu berfungsi untuk menjeda kalimat. Biar contohnya, pohon mangga menatap sedih tanggul pohon mangga rambutan tak terasa matanya kembali berinang sungguh matanya. Nah, kan nggak ada istirahatnya. Jadi tanda koma itu berfungsi sebagai apa teman-teman? Memberikan jeda biar tidak lanjut terus. Ketika kamu naik motor ada lampu merah, kamu disuruh istirahat sebentar atau berhenti sebentar. Setelah lampunya hijau kamu jalan lagi. Itu fungsi tanda koma. Kalau tanda seru untuk apa? Siapa yang tahu? Perintah, good. Kalau tanda tanya? Menanya. Iya. Terus jangan lupa penggunaan huruf kapital awal menulis paragraf, yaitu harus menjorok ke kanan. Diawali huruf apa? Iya, besar atau kapital. Satu paragraf terdiri berapa titik? 3 atau 3 kalimat. Sekarang Ustazah akan bagikan kelompok, kemudian nanti kalian akan membuat suatu cerita narasi berdasarkan gambar seri. Sudah siap? Biar fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk malam. Ya, berarti fokus ya. Kita berikan kelompok dulu. Kelompok ada di mana? Kelompok Kak. Ada lagi. Ada. Kelompok di bawah ada di mana? Lagi satu. Bisa? Ada kelompoknya? Satu kali, dua kali, tiga kali, Sudah siap kelompok ya? Sekarang sudah pembagian kelompok. Sekarang
pembuatan proyek ini. Pertama, urutan gambar dari 2. Gunting dan tempelkan gambar. 3. Menentukan tujuan. 4. Buatkan cerita sesuai urut peristiwa hasil Urutan. Idolakan 3 cuci tangan. Cerita dibacakan. Ya, sekarang dibacakan Mbak Siva. Boleh ditunjukkan proyeknya teman. Bagus kan teman-teman hasilnya Mbak Siva dan kelompoknya? Bagus. Kasih tepuk tangan. Sekarang perhatikan, kita akan mendapatkan hasil proyek gambar serinya Mbak Siva. Ya. Ayo kita ulang. Tadi ceritanya kelompoknya Mbak Siva tentang apa? Kelompok 1 tentang apa? Hidup, makan, tidak cuci Tangan. Terus akhirnya apa? Lauknya sakit. Terima kasih, boleh ditutup. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Deva dan Faiz akan mempresentasikan hasil Boleh proyek ditunjukkan? Teman-teman, ini hasil proyeknya kelompok 1. Bagus. Ini hasil proyeknya kelompoknya Mas Vino dan teman-teman. Bagus teman-teman. Iya. Kelima kelompok sudah presentasi dan hasilnya bagus. Tadi diskusinya juga sudah jalan dengan baik. Tapi tadi ada di kelompoknya Mas Vino, kelompok 3, ketika menulis paragraf itu belum menjorok. Terus penulisan judulnya juga masih menggunakan huruf kecil semua. Tanda bacanya harus dilengkapi. Kelompoknya Siva sudah bagus, kelompoknya Abang walaupun terlambat, waktunya sudah habis masih mengerjakan, juga sudah bagus. Kelompoknya Al kompak, kelompoknya Nada juga kompak. Sekarang saya mau menanyakan, tadi kan kita sudah membuat cerita narasi berdasarkan gambar seri. Kira-kira apakah tadi ada kesusahan ketika membuat ceritanya? Enggak. Alhamdulillah kalau tidak. Kelompoknya Azalea ada kesusahan? Iya, timnya harus kompak. Kita tidak akan mengalami kesusahan ketika berdiskusi berkelompok karena kita saling apa teman-teman? Bekerja sama. Iya, kan kita kelompok kan tidak bekerja secara mandiri, harus bekerja sama. Seperti biasa kita akan bermain kuis dulu. Nanti kelompoknya nggak bisa kita hitung ya, sampai 5 kesempatan itu ya, 5 kali ya, 5 kalau jadi kita lempar. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap? Ya. Coba dijawab kelompok 1. Jawabannya A. Yakin? Iya. Baca soalnya dulu. Masa dalam cerita? Amanat. Yeay. Terus. Kelompok 2. Karakter dalam cerita? Iya. Sudah yakin, B? Iya. Kelompok 3. Caranya cerita? Oke, good. Kelompok 4. Kelompok 4? Yakin? Iya. Ya. Kelompok 5. Kelompok B? Iya. Kita coba. Hari ini Ustazah bagikan lembar evaluasi mandiri. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk itu Ustazah mau cek kefokusannya. Tepuk siap.
Pernah mainan ini? Nah, nanti batunya dimasukkan ke tangan ya, terus digenggam. Terus temannya harus nyari di mana batunya, di genggaman siapa, begitu. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk menutupnya dengan doa.